Shalom, sahabat GPIB. Berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Vika Manuela Ferdinandus. Saat ini saya melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Anugerah Beduai, Kalimantan Barat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami memahami dan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan beriman kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 14. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 14 yang menyatakan, sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya. Dan Elia naik ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyaknya menjadi 2 bagian. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh, lalu kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, memukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ketika dipukulkannya ke atas air, air itu terbagi ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu menyeberanglah Elisa. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini menceritakan Nabi Elia yang terangkat ke sorga dan anak rohaninya, anak yang mengikut Elia sejak lama, hambanya, yaitu Elisa, menyaksikan tuannya Elia naik terangkat ke sorga. Dan dia merasa bahwa sangat sedih, terpukul. Ini hal yang ia susah menerima. Itu tergambar jelas ketika ia mengoyakkan pakaiannya. Ia berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Namun Allah memperlihatkan kuasanya dan memberi kuasa itu kepada Elisa. Ini juga tergambar dalam pembacaan kita, bahwa ketika Elisa mengambil jubah Elia dan memukul ke atas air sungai Yordan, maka terbelahlah sungai itu dan menjadi kering, sehingga Elisa bisa menyeberang. Dalam kehidupan kita, ada banyak hal-hal yang mengejutkan kita, membuat kita kaget. Kita tidak bisa menerima hal-hal yang mendukacitakan kita, menyusahkan kita, mengecewakan kita. Dan kita mau
apa yang menurut kita baik. Kita juga mempertanyakan di mana kuasa Tuhan. Kita tidak siap menghadapi kenyataan yang pahit. Ada sebuah kisah tentang seorang raja yang ingin dibuatkan cincin. Sang raja ini menyuruh pembuat emas untuk membuatkan cincin baginya. Dan ketika ia membuat cincin, itu merupakan hal yang sangat mudah bagi seorang pembuat cincin emas. Namun, sang raja menyuruh untuk menyampaikan atau menuliskan pesan di atas cincin tersebut. Itu yang menurutnya sangat susah untuk dilakukan. Karena ia berpikir apa yang harus saya sampaikan, pesan apa yang harus saya sampaikan kepada raja. Namun ketika berjalannya waktu, cincin itu selesai dan ada pesan yang ia tulis di atas cincin itu. Ketika ia memberikan cincin itu kepada raja, raja tidak memahami, belum memahami makna dari tulisan cincin itu. Dan ketika raja memahami bahwa pasti ada tujuan, ada maksud dari cincin ini, maka dia selalu membaca tulisan di atas cincin itu. Suatu ketika sang raja mengalami situasi yang sangat sulit. Ada banyak sekali persoalan dan beban pikiran. Dan ia tanpa sengaja membaca tulisan di atas cincin itu. Tulisannya adalah, "This too shall pass." Yang berarti ini pun akan berlalu. Sang raja akhirnya terbuka dan mengerti makna dari tulisan di atas cincin itu. Bahwa kesusahan pun akan ada waktunya untuk selesai. Lalu ketika pada hari yang lain, masa yang lain, raja sedang bersenang-senang, dia juga membaca tulisan itu. Ini pun akan berlalu. Setiap musim akan ada masanya selesai. Kalau hari ini kita sedang di dalam musim yang tidak enak, maka ingatlah ada masanya dan itu akan berlalu. Ketika kita juga sedang ada musim di mana kita menuai, kita senang, bersukacita, musim semi yang begitu indah kita rasakan, maka tetaplah sadar bahwa sebagus-bagusnya pesta pasti akan ada akhirnya. Ini juga yang tergambar dalam kisah Elia dan Elisa. Ada masa mereka bersama dalam sukacita, ada masa di mana Elisa harus menghadapi kenyataan ditinggal Elia. Dan masa itu adalah masa yang sulit baginya. Tetapi ingatlah sebagaimana Tuhan memberikan kuasa kepada Elisa, penyertaan Tuhan selalu ada bagi Elisa. Mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Elisa bersama Israel, maka itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah menjalani kehidupan sepanjang hari ini, kita selalu diingatkan bahwa segala situasi ada masanya dan akan berlalu.
segala sesuatu yang kita alami saat ini, ingatlah ada kuasa Tuhan dalam diri kita yang itu boleh terpancar dalam kehidupan kita. Kita boleh bersaksi, kita boleh selalu memberikan dampak yang baik dalam kehidupan ini. Bersaksi bahwa Tuhan Allah selalu menyatakan kuasa-Nya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, selalu membawa sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami untuk menjadi orang-orang yang berarti dalam kehidupan kami, memaknai setiap hal yang terjadi, walaupun terkadang kami tidak siap, kami tidak kuat, kami terbatas. Tetapi kuasa Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu yang akan memampukan kami menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan kami percaya itu terpancar, itu boleh dirasakan bagi banyak orang. Saat ini berkati pekerjaan, pendidikan, aktivitas keseharian kami Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati pergumulan kami, berkati fungsionaris Majelis Sinode GPIB, berkati setiap orang-orang yang di luar sana, bahkan kami yang masih belum merasakan kuasa Tuhan. Biarlah nyata kuasa-Mu, nyata mujizat-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Sucikan kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.